Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca Ummul Quran agar supaya pertemuan kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan rahmat, taufik, hidayah. Dan pertemuan kita kali ini adalah merupakan penerus dari perjuangan guru-guru kita, orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid dharain amin. Apabila di antara kita ada yang tidak bisa pakai air karena sakit, mungkin karena luka, ya, menurut medis dilarang pakai air karena khawatir terjadi infeksi dan lain sebagainya. Syara juga mendukung inisiatif dokter atau deteksi dokter, diagnosa dokter bahwasanya ini kalau pakai air bisa berbahaya, maka syara pun mendukung sama, jangan sampai pakai air. Oleh karenanya sholat lanjut, tidak ada libur. Libur itu kalau sudah koma, sudah nggak ingat, sudah nggak mukallaf. Kalau masih sadar, maka sholat tetap dilaksanakan. Masih bisa berdiri, sholat dengan berdiri. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, ya tiduran, mau miring kiri kanan, mau terlentang. Tidak bisa bergerak, isyarah pakai mata. Gak bisa pakai hati. Baru kalau sudah nggak bisa pakai hati, ya sudah dekat gitu. Jadi dibacakan Yasin, Fatihah dan lain sebagainya karena sudah dekat. Ya, semoga husnul khotimah kalau sudah seperti itu. Syara pun juga mendukung diagnosa dokter. Apabila dokter melarang pakai air, lihat dulu. Fa'ilam yakun alaihi satirun wajaba alaihi tayammum wa ghusdus sahih wala tartiba bainahuma lil junubi. Apabila tidak ada penutup perban, tidak ada kain, tidak ada giving, ya, give itu yang kaku ketika ada korban laka, patah tulang atau apa, di give. Nah, baik habis operasi dan sebagainya untuk merekatkan kembali tulang yang retak, tidak boleh bergerak, tidak boleh geser. Nah, itu ada satir namanya, perban atau kif. Nah, apabila tidak ada satir, maka wajib tayamum. Dan yang sembuh, anggota badan kita, anggota wudu kita. Kalau bagi orang junub ini mau menghilangkan hadas besar, basuh, mau basuh dulu atau tayamum dulu, tidak ada tertib. Ya, tapi bagi muhdis, bagi hadas kecil, orang yang mau sholat tidak punya wudu, ya maka wudu dulu untuk anggota badan yang sembuh. Kemudian begitu waktunya membasuh anggota yang sakit, mungkin kaki, giliran kaki yang terakhir, ketepatan yang kaki yang luka, habis jatuh umpama, maka diganti, karena tidak bisa dibasuh, diganti dengan tayamum. Yang ditayamumi mana? Kakinya? Oh bukan, tetap wajah dan
dua tangan sebagaimana pelaksanaan tayamum sebagaimana yang pertemuan sebelumnya kita jelaskan. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa in kana lal udwi satirun, apabila di anggota yang luka itu ada penutup, ada perban, ada gift, maka itu lebih dikenal di dalam fikih dinamakan dengan sahibul jabirah atau sahibul jabair. Ya, sahibul jabirah atau sahibul jabair. Bagaimana pelaksanaan? Yamsahu 'alaiha wa yatayammamu. Ya. Yang ada satirnya, ya. Kemudian bagaimana caranya? Wudu dulu. Wudu untuk yang sembuh-sembuh diwudoni, kemudian satirnya diusap pakai air, tangan kita basahkan dengan air, givingnya diusap sebisanya, jangan sampai meresap ke dalam, ya. Diusap sebisanya, perban diusap sebisanya. Kok ribet banget? Wah, ini dalam rangka menjadi pribadi yang bertakwa, nuruti syariat, ya. Allah Maha memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Ini bukan memberatkan, tetapi ini merupakan hidup adalah ujian sebagai sampai di mana kepatuhan kita kepada Allah. Kepatuhan kita kepada peraturan syariat sampai di mana. Jangan ditawar, jangan dilawan, ya. Kalau buntoh langsung udah ribet banget, saya tak sholat nanti kalau sembuh, ya dosa itu. Sakit boro-boro dapat pahala, dapat dosa, dapat sakit, dapat dosa. Lebih baik laksanakan sekuatnya, sebisanya. Sakitnya semakin mendapatkan pahala, dosanya diampuni, dihabiskan oleh Allah. Tidak mendapatkan dosa karena ia masih tetap patuh dengan melaksanakan syariat yang telah diajarkan oleh Kanjeng Rasul, ya. Jadi untuk yang sembuh diwudoni, wudu sebisa mungkin. Baru begitu nyampai kepada yang luka, kalau bisa diusap. Nah, ilam yumkin hunasmuha li khaufi dororin, kalaupun perbannya belum mungkin untuk dilepas, giftnya nggak mungkin dilepas li dororin, ya, ini larangan dokter mimma sabak, ya. Maka kemudian biarkan dan usap sebisanya, usap saja. Wa yatayammamu sahibuna fi wajhi wa yadayhi kama sabak, dan bertayamumlah sebagai ganti daripada ketidaksempurnaan, ketidakbisaan membasuh kepada anggota badan kita yang luka tadi, yang ada perbannya, ada givingnya. Tayamum, yang ditayamumi wajah dan dua tangan. Wa yusolli, kemudian sholatlah. Belum sampai di situ, belum selesai sampai di situ aturannya. Wa yusolli wala i'adata alaihi, sholat dan tidak ada kewajiban untuk mengulang lagi sholatnya. Setelah sembuh bisa pakai air dengan bebas, maka sholat-sholat kemarin yang dilakukan dalam keadaan kesulitan itu tidak wajib diulang kembali. Itu ada syaratnya, ingkana wat'uha ala tuhrin, apabila jabirah itu dipasang
dalam keadaan kita suci, suci dari hadas, suci dari najis di sekitar itu, suci dari hadas. Wa kanat fi ghairi a'dha'i tayammumi, dan sedang dalam keadaan di luar anggota tayamum, wajah dan tangan. Kalau berada di anggota tayamum atau dipasang perban itu dalam keadaan kita nggak punya wudhu, awas, ini perlu ditekan untuk bisa dipahami. Wa illa, apabila tidak wadu'aha ala tuhrin, apabila juga berada di anggota tayamum, ada, maka setelah sembuh ya, kita wajib sholat lagi dan wudhu dengan sempurna. Bagaimana kita kan sudah qala rahimahullah sudah melaksanakan begitu rumit dan ribetnya. Ini kepatuhan kita kepada Allah diuji. Kalaupun toh umpama Allah mengambil kita, memanggil kita, meskipun belum iadah, tapi ini sudah tidak dosa. Tapi kalau nggak sholat, mau totalan di belakang, wah ini kalau umpama nanti diambil oleh Allah, semoga panjang umur ya, amin Allahumma amin, maka dinyatakan tidak patuh kepada Allah, tidak boleh protes kepada Allah. Ini kita kan sudah dalam keadaan dicoba, kecelakaan, nggak bisa ditawar. Itu sudah aturan. Disinilah kita diuji sampai di mana batas kepatuhan, kesabaran kita sebagai hamba Allah untuk patuh kepada Allah. Wa hadza ma qalahu an-Nawawi fi ar-Rawdah, lakinnahu qala fil Majmu' inna itlaqal jumhur yaqtadi adam al-farqi ay baina a'dha'i tayammum wa ghairiha. Ini sebagaimana dijelaskan, dipertegas oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah, tapi beda dikit dengan ketegasan beliau di dalam kitab Majmu'. Kitabnya banyak ya. Kitabnya Imam Nawawi, sebagaimana kemarin saya menyebutkan, ada Imamuna Al-Imam Syekh Muhyiddin An-Nawawi, sebagaimana kemarin Syekh Muhyiddin An-Nawawi itu beliau lahir di kota, di desa Nawa, dulu desa, sekarang sudah mulai tentunya menjadi perkotaan. Nawa, sebuah distrik atau sebuah kecamatan di Syria. Beliau kemudian dinisbatkan dari nama daerahnya Nawa, An-Nawawiyu, Kang Bongso, lahir di kota Nawa. Kemudian kalau Imam Mbah Syekh Nawawi, Mbah Syekh Nawawi Banten, itu beliau memang orang tuanya bertabaruk, bertafaul kepada Al-Imam Nawawi. Beliau dikatakan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi ada yang menyebutkan kalau Syekh Nawawi bukan imam, kalau yang Syekh Muhyiddin An-Nawawi itu Imam Nawawi. Ada yang begitu, tetapi beliau Mbah Syekh Nawawi itu orang luar biasa. Satu-satunya atau salah satunya orang Jawa Indonesia yang menjadi imam besar di Masjidil Haram pada waktu itu. Luar biasa. Pesariannya di Ma'la Qadim, kota Mekah. Mungkin Imam Nawawi Shaghir, Al-Imam Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Al-Imam Nawawi Kabir. Imbang kan? Ya. Sebagai penghormatan kita kepada Mbah Syekh Nawawi, juga kita sebut dengan Imam Nawawi Banten. Al-Imam Nawawi Syekh Muhyiddin itu dulu
setelah lahir dan tumbuh di daerah Nawa, kemudian berimigrasi untuk berdakwah ke daerah Damaskus, ya. Tapi karena menentang kebijakan pemerintah pada waktu itu, ketika Baghdad sebagai pusat pemerintahan Islam diserang oleh Mongol, ya, setelah kekosongan pemimpin karena Mongol membabi buta menyerang Baghdad, hancur lebur, pemerintahan mandek, pemerintahan berhenti total. Maka kemudian pemerintah Syria mengambil alih dengan mencetus atau memberikan suatu kebijakan memungut dana dari rakyat untuk menopang keberlangsungan pemerintahan di Baghdad. Imam Nawawi menentang. Wah, ngapain harus memangkas? Ya, mohon maaf, mungkin ini ada persamaan dengan efisiensi. Kalau saya mendukung, bagus sekali kebijakan Presiden Prabowo untuk mengadakan efisiensi, tapi tidak seluruhnya kemudian tidak dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Kalau kemudian banyak korban yang katakan menjadi tidak terlaksana dengan sempurna, ya, maka efisiensinya perlu dipertimbangkan lagi. Pada waktu itu Imam Nawawi menentang kebijakan pemerintah Damaskus, Syria. Maka Imam Nawawi dideportasi atau dibatasi ruang geraknya. Kemudian beliau pindah lagi ke kota kelahirannya, ke daerah kelahirannya, Nawa. Pungutan kepada rakyat begitu sangat meresahkan pada waktu itu. Imam Nawawi punya suatu kebijakan, ngapain mungut dana ke rakyat? Selirnya raja itu banyak, satu persatu punya perhiasan yang mewah, kok nggak itu saja dijual, diambil satu persatu, dikurangi, tinggal gelang satu aja udah cukup. Menurut beliau, kalau untuk itu dilakukan, maka pemerintahan akan bisa berlangsung dengan baik, tanpa ada kendala, tanpa adanya kekurangan, tidak perlu mungut dana ke rakyat. Oleh karenanya, kemudian ia mundur ke tanah kelahirannya lagi sampai beliau wafat. Imam Nawawi besar, Imam Nawawi Kabir, yang mempunyai karya luar biasa. Begitu juga Mbah Syekh Nawawi atau Imam Nawawi Shaghir punya karya yang bahkan lebih dari 100 karya, memberikan suatu penjelasan pada kitab-kitab matan, mensarai, memberikan hasyiah, menjelaskan yang rumit, meringkas yang terlalu panjang itu. Jadi nulis itu ada beberapa konsep. Satu, menjelaskan yang tidak jelas, ya, karena meringkas yang terlalu bertele-tele, ya. Ini kalau sifatnya mereview karya pendahulu, mereview dalam tanda kutip, kemudian merangkum, ya, merangkum yang mungkin ada di beberapa di sana sini ada yang perlu dijelaskan. Nah, inilah
melanjutkan dan menjelaskan karya pendahulu kita. Ini menulis ya sebuah karya ilmiah demikian. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Wa yushtaratu fil jabira alla ta'khudha min as-sahih illa ma la budda minhu lil istimsak. Ada persyaratan tambahan, perban atau giving itu tidak melebihi daripada yang perlu diperban, kecuali dalam rangka untuk penguatan saja. Kalau umpama yang luka itu sepanjang 2 cm ya tidak sampai 5 cm. Ya paling tidak kalau 2 cm yang luka ya 2 cm setengah atau paling panjang 3 cm karena kanan kirinya untuk penguatan perban atau plesternya. Gift juga begitu, sesuai dengan operasional medis, tidak terlalu banyak memakan tempat yang sembuh-sembuh pun ikut tertutupi. Oh tidak bisa, itu tidak memenuhi syarat. Oke, kita lanjut. Wa yatayammamu likulli faridatin. Kita diharuskan untuk bertayamum setiap sholat, satu sholat fardu. Di samping kita boleh bertayamum, sudah boleh bertayamum di dalam waktu, tidak boleh di luar waktu. Begitu masuk waktu silahkan tayamum, satu tayamum untuk satu sholat. Wa yusolli bitayammumin wahidatin ma syaa minan nawafili. Tapi kalau untuk sholat sunat silahkan, mau sholat berkali-kali, mau sholat taraweh, witir, hajat, tahajud dengan satu tayamum itu boleh. Demikian tentang tayamum dan kepanjangannya. Apa hal-hal yang berhubungan dengan tayamum memang agak rumit, dan inilah syariat, pasti ada hikmah dan keutamaannya. Dari sinilah kita diuji apakah kita masuk orang soleh, masuk orang penentang, masuk orang patuh. Semoga kita tetap diberlanjutkan dalam keadaan sehat tanpa luka. Ini perlu hati-hati. Faslun. Sekarang fasal berikutnya dalam rangka menjelaskan tentang najis. Ini penting juga, menghilangkan najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mania. Setiap sesuatu yang cair yang keluar dari dua jalan depan belakang itu hukumnya najis. Kalau nggak cair, padat, keras maksudnya, itu namanya bukan najis tapi mutanajis. Bisa disucikan. Umpama keluar dari dua jalan itu batu permata atau batu ake. Gimana itu? Ya, cukup dibasuh, suci, ya. Tapi kalau mau diapakan nggak bisa, itu adalah barang najis, nggak bisa disucikan. Kalau yang keras namanya mutanajis, kena najis. Ya sama dengan hal-hal keras lainnya, kena air kencing, kena air kotoran hewan, itu tinggal dibasuh, disiram, selesai, akan berubah menjadi suci. Ya Rabbi, apa sih yang dinamakan najis itu? Ya, an-najasah lughatan asy-syai'u al-mustaqdzar.
najis menurut bahasa itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Memang kebanyakan unsur najasah itu dari sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Ya, yang keluar dari dua jalan, najasatul hayawanat, iya jijik juga. Apalagi kalau berkenaan dengan najis mughalladha, wah, di najis mukhaffafa, mutawassita dan mughalladha semuanya adalah mustaqdzar. Oleh karena secara singkat definisi najasah menurut bahasa adalah asyai' al-mustaqdzar. Kalau menurut syara, definisi najis menurut syara kullu ainin harumat tanawuluha alal itlaq halat al-ikhtiyar ma'a suhulatit tamyiz. Najis menurut agama, menurut syara. Jadi ada batasan definisi itu, ada yang syar'an, memang berdasarkan Al-Quran atau hadis. Ini adalah pembahasan Al-Quran dan hadis. Ada yang istilahan, di samping juga lughatan ada istilahan. Ini berarti adalah disiplin ilmu yang bukan merupakan bahasan fikih dan berdasarkan yang memang langsung berdasarkan Al-Quran hadis, seperti nahwu, sorof, gramatika Arab lainnya, itu istilahan. Istilahul ulama yang berdisiplin di bidang ilmu itu. Tetapi kalau fikih itu syar'an, memang berdasarkan, dan para ulama beristimbat, memanjangkan, menjelaskan Al-Quran dan Al-Hadis, maka syar'an. Itu dalam segi mendefinisikan sebuah ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin. Ya Rabbi, sesuatu yang haram untuk dikonsumsi tidak dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan normal, ini tidak boleh dikonsumsi. Seperti apa? Bangkai. Kalau halatal ikhtiar tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau tidak ada makanan lain, itu namanya bukan halatul ikhtiar, tapi halatul darurah, boleh dikonsumsi. Sesuatu yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan ikhtiar, tidak dalam keadaan darurat. Dalam keadaan mudah untuk dipilah, dibedakan, ya, dan seterusnya. Oke, setiap sesuatu yang keluar dari jalan dua yang cair itu hukumnya najis kecuali sperma. Sperma itu suci, yang keluar dari manusia atau dari hewan, ya, hewan, baik hewan yang bisa dimakan atau yang tidak dimakan. Ya, kita pegang kucing suci, kucing basah suci. Sperma kucing itu adalah cikal bakalnya kucing. Sperma kambing, sperma ayam dan sebagainya suci, sama dengan jadinya nanti, sama dengan jadinya manusia pun juga spermanya juga suci. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain, kecuali dua hewan berat, yaitu anjing dan babi atau babi hutan, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ya. Bagaimana dengan susu hewan? Nah, ini susu hewan, dari susu hewan yang bisa dimakan itu bisa dikonsumsi.
seperti susu sapi, susu kambing, susu kuda, susu susu kerbau, susu onta. Bagaimana dengan susu kucing? Najis. Dah, najis. Susu singa, najis. Sperma singa suci. Karena kita pegang singa, macan dan sebagainya itu tidak najis. Gajah itu yang mamalia yang menyusui, ya yang bertelur nggak punya air susu. Ya, jadi seperti konsumsi susu sapi yang merupakan bahan utama dari susu formula untuk balita, yang memang menjadi pengganti daripada ASI, ya. Itu dulu bercerita bahwasanya banyak ibu-ibu yang berprofesi yang sukarela, ada yang memang memungut biaya, ada yang menyusui rodok, ya, makanya ar-rodo'ah. Jadi kalau ada tunggal suson, saudara suson, itu dulu banyak ketika susu formula belum diproduksi. Nah, ketika ada seorang ibu yang tidak mengeluarkan ASI, entah meninggal, entah memang tidak berproduksi, maka bayinya disusukan kepada ibu-ibu lain yang bersedia. Makanya banyak tersebar saudara suson. Kecuali sperma. Kita lanjutkan. Kecuali sperma. Sperma hukumnya suci. Ya. Wa kharaja bima'in ad-dud wa kullu mutasolibin la tukhiluhul ma'iddah. Walaysa binajisin. Dikecualikan daripada yang cair tadi sudah saya singgung. Ad-dud. Apa ad-dud itu? Ulat, set, mungkin cacing pita, ya. Itu bagaimana? Najis apa? Suci. Kalau setelah dibasuh. Ada apa mau apa ya? Ya buang, tidak ada masalah, tidak ada manfaatnya bagi kita, itu termasuk yang menjijikkan. Tapi kalau umpama, apakah itu termasuk najis apa mutanajis? Nah ini yang perlu dibahas, mutanajis. Atau juga setiap sesuatu yang keras, tidak harus batu, biji-bijian, biji. Jadi kalau ditekan ini nggak pecah, itu namanya mutasolib. Seperti mungkin manusianya makan biji jagung yang keras, keluar masih utuh. Ini mutasolib. Bukti mutasolib, ditekan nggak pecah. Ini berarti mutasolib. Ini tidak najis, tetapi mutanajis, bisa dibasuh dan kemudian bisa diapa-apakan, baik yang keluar dari manusia atau hewan, ya. Walaisa binajisin bal huwa mutanajjisun yadhuru bil ghasli, yang bisa suci dengan cara dibasuh. Ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun illa baulas sobiyyi. Aman ya. Membasuh air kencing, air kecil, ya, buang air kecil, kencing, dan kotoran hewan juga, kotoran manusia, itu hukumnya wajib. Jadi hukumnya najis yang harus dibasuhkan, ya, dibasuh.
Ya, najis itu dibagi menjadi 3. Najis mughalladhah itu yang paling berat, najisnya anjing dan khinzir. Kemudian di bawahnya najis mutawassithah, najis pada umumnya. Yang terakhir najis mukhaffafah. Yang paling ringan adalah kencingnya anak bayi laki-laki yang belum konsumsi selain air susu ibunya. Itu najisnya mukhaffafah. Ya, wajib dibasuh alias najis meskipun kotoran itu dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan dagingnya. Bagaimana cara membasuhnya? Mudah dan simpel, gampang, ringkas juga. Tetapi bagi yang tidak paham, mensucikan najis, mensucikan lantai, mensucikan musola seperti mengerikan, menakutkan. Wah, digambar, disiram dengan air banyak, maka najisnya akan menyebar ke seluruh lantai. Mudah, dibuang dulu, karena najis itu ada 2, ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah itu adalah najis yang masih ada bendanya, buang dulu bendanya, kotorannya dibuang, dikosok dulu dengan mau tisu, mau bahan-bahan limbah lainnya, kertas, kardus, sampai barangnya itu tidak terlihat. Mau di pakaian, kayak mau di karpet, mau di lantai, di keramik, di musola, di masjid, bersihkan dulu. Baru setelah bendanya hilang, tinggal hukmiyahnya saja. Maka kalau tinggal hukmiyahnya saja, tinggal menyiram. Lihat berapa lingkarannya tadi, ya, semuanya harus terkena air, selesai. Bisa setengah gelas, tidak satu timba. Itu namanya israf. Itu tidak efisiensi dalam penggunaan air. Itu hukumnya makruh. Karena buang-buang air itu merupakan hal yang anugerah yang harus dijaga, dirawat keberlangsungannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi daraini amin. Ya, dengan cara menghilangkan bendanya, menghilangkan warnanya, menghilangkan baunya. Baru setelah itu, setelah tidak kelihatan sama sekali, itu dinamakan najis hukmiyah. Wa yakfi jaryul ma'i 'alal mutanajjis biha walau marratan wahidatan. Cukup 1 kali siraman, tidak harus mengalir, tidak. Pokoknya sudah melewati seret. Sisanya suci, tapi mustakmal, tidak bisa dipakai. Tinggal kemudian bagaimana? Diusap pakai kanebo, pakai serbet, lap, handuk dan lain sebagainya. Selesai, sucilah tempat itu. Mudah kan? Jadi ada di antara kita yang punya rumahnya nggak suci, tapi di dalam rumah itu ada tempat sholat, mau kamar sholatan. Dan nanti dari kamar mandi itu pakai sandal. Ini sandal jeding. Nanti kalau keluar dari jeding pakai sandal ini. Nanti kalau sudah nyampe di tempat, sandalnya dilepas. Wah, rumit banget hidup. Sucikan aja semuanya. Dari kamar mandi, siram kaki, sekaligus nyiram ghuslur rijlain ketika wudu, sudah selesai.
sudah lewat lantai rumah kita suci. Mau sholat dimanapun juga kita bisa. Mau sholat di dapur, di kamar, di ruang tamu, di ruang tengah, rumah kita seperti musola, seperti masjid. Tapi kalau tidak disucikan, ya ribet seperti itu. Masalah nanti ketika ada makanan jatuh, makanan basah, ya bagaimana nanti? Makanan basah, makanan anak-anak kita, makanan kita, pauk-pauk kita, nasi kita jatuh ke lantai yang menurut tuan rumahnya nggak suci, buang. Padahal tidak, dimakan juga, ya berarti najis. Ini kelemahannya tidak ngaji, mensucikan dianggap ribet, menjaga kesucian dianggap berat, ya. Ini merupakan satu kekurangan yang segera harus kita obati itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin. Ya Rabbi, tadi dikecualikan illa bawlas sabil ladzi lam yakulit ta'am fa innahu yadhuru bi rasil ma'i alaih. Kecuali kencingnya anak kecil, bayi laki-laki yang belum lebih dari 2 tahun, ya, belum 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain ASI. Ketika ia kencing, hanya cukup disiram, seret, dah selesai, suci secara otomatis. Nggak usah diresap dulu, dibuang dulu, dikosoi dulu, dikeringkan dulu. No, tidak perlu. Nah, tapi kalau yang tadi yang mutawasito itu, ketika ada kencing itu harus dibuang dulu, diresap, dikeringkan sampai bersih, tidak ada bau juga nggak ada. Kalau ada baunya gimana? Ya harus dibuang, digosok dengan lap yang mungkin perlu dicampur dengan deterjen. Iya, harus begitu memang. Tapi kalau yang ini, yang baulus sobi, yang belum 2 tahun, ya, ketika kencing, ya tinggal nyirati saja. Tapi ini termasuk ASI eksklusif, ya. Tapi biasanya nggak sampai 2 tahun sudah susu formula atau makanan pendukung. Apalagi kalau zaman dulu bayi umur sehari 2 hari sudah disuapi dengan nasi tim dan pisang. Itu zaman kuno. Padahal ya kromosom lagi. Jadi ASI pertama bagi ibu jangan dibuang. Itu luar biasa. Itu pemberian dari Allah yang harus disuapkan ke bayi. Kok malah dibuang? Eman-eman banget. Kok malah ribet, bayinya didulang. Allah memberikan makanan ASI luar biasa sampai beberapa bulan, kalau bisa sampai 2 tahun, ya. Malah cari ribet, cari biaya. Hendaknya bayi lahir tidak perlu diberi makan apa-apa, kemudian istilahnya kromosom atau yang lain, saya nggak mungkin keliru saya mengucapkannya. Susu pertama yang keluar dari ibunya, ASI, mungkin warnanya beda, agak kuning-kuningan atau kemerah-merahan, nggak apa-apa, aman itu, langsung disuapkan. Malah dibuang, eman-eman. Ditulangnya pakai nasi, maka akan berakibat sembelit, ya, bedegelen kalau dalam bahasa Jawanya si bayi itu. Ya kasihan lah, kasihan. Ya, itu keterbatasan pengetahuan dalam bidang merawat bayi.
Demikian sampai di ini ya. Bagaimana dengan bayi perempuan? Oh, nggak bisa. Bayi khunsa umpama ada 1001 kelahiran yang kalau dulu, kalau sekarang mungkin lebih aman. Ada kelahiran bayi yang berjenis kelamin ganda, itu namanya khunsa. Maka air kencingnya sobiah, bayi perempuan dan bayi khunsa itu dibasuh sebagaimana air kencing dewasa. Sementara sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.